menghadapi krisis keuangan, bagaimana strategi bertahan dan bangkit kembali? Selamat datang kembali di channel kami. Di video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan bagi setiap pengusaha. Bagaimana cara menghadapi krisis keuangan? Situasi seperti ini bisa terjadi kapan saja dan pada siapa saja. Namun, dengan strategi yang tepat, kita bisa melewati badai ini dengan baik. Jadi, mari kita mulai. Pertama-tama, penting bagi kita untuk memahami apa itu krisis keuangan. Krisis keuangan terjadi ketika arus kas perusahaan tidak mampu menutupi pengeluaran operasional dan kewajiban finansial. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti penurunan penjualan, meningkatnya biaya, atau kebijakan ekonomi yang berubah. Tanda-tanda krisis keuangan: 1. Kas perusahaan menipis. 2. Utang yang terus bertambah. 3. Penurunan pendapatan secara signifikan. 4. Kesulitan membayar gaji karyawan. Dan 5. Penurunan nilai aset. Nah, berikutnya adalah menganalisis situasi secara menyeluruh. Buatlah laporan keuangan detail dan identifikasi area mana yang paling terdampak. Apakah masalah utama ada pada penjualan, biaya operasional, atau manajemen utang? Langkah-langkah analisis. 1. Review laporan keuangan. Tinjau laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. 2. Identifikasi penyebab. Tentukan penyebab utama krisis, apakah internal atau eksternal. 3. Evaluasi aset dan kewajiban. Lihat aset yang bisa dijual atau di-leasing, serta utang yang bisa direstrukturisasi. Setelah mengetahui penyebab krisis, kita harus segera mengambil tindakan untuk bertahan. Berikut beberapa strategi yang bisa diterapkan. Strategi bertahan. 1. Pemangkasan biaya. Identifikasi biaya yang bisa dikurangi tanpa mengurangi operasional utama. Misalnya, kurangi biaya pemasaran yang tidak efektif atau negosiasikan ulang kontrak dengan vendor. 2. Pengelolaan utang. Ajukan restrukturisasi utang kepada kreditur. Cari cara untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran atau menurunkan suku bunga. 3. Diversifikasi pendapatan. Cari sumber pendapatan baru, bisa dengan menawarkan produk atau layanan tambahan yang sesuai dengan kemampuan perusahaan. Setelah berhasil bertahan, saatnya menyusun rencana untuk bangkit kembali. Fokus pada strategi jangka panjang yang akan memperkuat posisi keuangan perusahaan. Strategi pemulihan. 1. Investasi dalam inovasi. Inovasi produk dan layanan bisa membuka pasar baru dan meningkatkan daya saing. 2. Peningkatan efisiensi. Otomatisasi proses bisnis untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. 3. Manajemen risiko. Buatlah rencana mitigasi risiko untuk menghadapi kemungkinan krisis di masa depan. Ini termasuk memiliki dana darurat dan asuransi bisnis. Krisis keuangan seringkali membuat kepercayaan investor goyah. Oleh karena itu, penting untuk membangun kembali kepercayaan tersebut dengan transparansi dan komunikasi yang baik. Langkah-langkah membangun kepercayaan. 1. Komunikasi yang terbuka. Sampaikan kondisi keuangan perusahaan dengan jujur kepada investor dan pemangku kepentingan. 2. Laporan berkala. Berikan laporan berkala mengenai langkah-langkah yang telah diambil dan perkembangan situasi. 3. Strategi jangka panjang. Paparkan rencana jangka panjang perusahaan untuk memulihkan dan mengembangkan bisnis. Menghadapi krisis keuangan memang menantang, tetapi dengan strategi yang tepat, kita bisa bertahan dan bahkan bangkit kembali lebih kuat. Kuncinya adalah analisis yang mendalam, pemangkasan biaya yang tepat, pengelolaan utang yang bijak, serta inovasi dan efisiensi dalam operasional. Jangan lupa, transparansi dan komunikasi yang baik dengan investor juga sangat penting. Terima kasih sudah menonton video kami. Jika kalian merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Tinggal komentar di bawah jika kalian punya pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman menghadapi krisis keuangan. Sampai jumpa di video berikutnya, belajar keuangan bisnis ilmu keuangan.